have a baby by me, baby. Be a millionaire, have a baby by me, baby. Be a... Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Aceh selaku dosen pengampu mata kuliah Programan Web berbasis CMS serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pengertian SAM, sejarah, fungsi, dan lain-lainnya. Semoga materi kita memberikan wawasan baru serta menjadi diskusi yang bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berpanjang lebar, izinkan saya memulai presentasi ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian SAM. SAM merupakan tool yang menyediakan paket perangkat lunak ke dalam satu buah paket. Dengan menginstal SAM, maka tidak perlu lagi melakukan instalasi dan konfigurasi web server, PHP and MySQL secara manual. SAM adalah perangkat lunak bebas yang mendukung banyak sistem operasi, merupakan komplikasi dari beberapa program. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah sejarah exam. Sejarah exam itu bermula pada tahun 2002. Pada saat itu ada dua orang developer yang bernama Kai Oswald dan Kai Fogelgesang yang berencana untuk mempromosikan Apache Web Server agar digunakan lebih banyak orang. Dari Apache Friends ini, keduanya itu berhasil menciptakan software yang bernama Exam. Versi pertama Exam itu dirilis pada tanggal 4 September 2002. Dan seiringnya berjalannya waktu, Exam ini berkembang dari yang tadinya sebatas web server Apache menjadi sebuah software komplit yang berisi puluhan jenis modul dan komponen. Selanjutnya ada asal kata Exam. Exam sendiri ini merupakan singkatan dari X. Empat operasi sistem ada Apache, MySQL, PHP, sama Perl. Untuk AI itu sendiri adalah Apache merupakan aplikasi web server dan bertugas untuk menghasilkan halaman web yang benar kepada user berdasarkan kode PHP yang dituliskan oleh pembuat halaman web. Kemudian yang kedua ada MySQL merupakan aplikasi dan database server. Pengembangan disebut Structured Query Language (SQL). Merupakan bahasa terstruktur yang digunakan untuk mengelola database beserta isinya. Kemudian ada PHP, merupakan bahasa pemrograman untuk membuat web yang bersifat server-side scripting. PHP memungkinkan kita untuk membuat halaman web yang bersifat dinamis. Kemudian ada Perl. Pengertian Perl menurut Kristanto, Perl adalah bahasa pemrograman yang digunakan secara luas untuk penanganan, pembuatan, dan pengembangan sebuah web dan bisa digunakan pada HTML. Segitu saja. Selanjutnya adalah fungsi Exam, yaitu sebagai sebuah server lokal yang berdiri sendiri, bisa juga disebut sebagai localhost. Terus dalam penggunaannya juga, Exam ini berfungsi sebagai sebuah demo atau contoh dari tampilan halaman website yang sedang dibuat, dan pada akhirnya halaman website tersebut nantinya diluncurkan secara publik online. Di
ada kegunaan utama exam. Yang pertama itu untuk mengelola database MySQL dengan phpMyAdmin. Yang kedua itu menjalankan script PHP, Laravel, dan kode Igniter. Dan yang ketiga itu menginstal WordPress secara offline. Di sini juga teman-teman bisa lihat ada beberapa fitur yang ada di dalam exam. Yang pertama itu Apache Web Server versi 2.4.53, MariaDB versi 10.44, dan lain sebagainya yang bisa teman-teman lihat. Selanjutnya adalah bagian utama exam. Baik, bagian utama exam ada yang pertama control panel. Control panel merupakan layanan yang digunakan untuk mengelola exam, mulai dari mengatur penggunaan database, mengupload file, melakukan konfigurasi terkait proyek website dan fungsionalitas fitur lainnya. Yang kedua ada htdocs. Htdocs merupakan nama sebuah folder yang menjadi bagian dalam exam, yang berfungsi sebagai penyimpanan file dan dokumen yang nantinya akan ditampilkan pada browser dalam bentuk website. Untuk kapasitas penyimpanan dari htdocs sendiri menyesuaikan dengan hard disk storage pada perangkat komputer Anda. Terus ada phpMyAdmin. Peran atau tugas dari phpMyAdmin adalah sebagai pengatur proses konfigurasi pada MySQL untuk membuka akses phpMyAdmin dapat memasukkan perintah pada web browser dengan menuliskan alamat URL, contohnya https seperti yang ada di PPT. Yang selanjutnya adalah config. Config adalah elemen dalam exam yang bertugas untuk mengelola pengaturan dasar seperti menentukan aplikasi editor, teks, dan browser yang akan digunakan sebagai default oleh exam. Yang terakhir adalah nested. Nested merupakan komponen dalam exam yang digunakan untuk memeriksa apakah port yang dipakai oleh exam sudah terpakai oleh aplikasi lain. Jika port standar exam sedang digunakan oleh aplikasi lain, maka exam tidak dapat beroperasi dengan optimal. Dalam hal ini, kamu perlu mengganti port yang bermasalah dan port lain yang belum terpakai. Untuk selanjutnya. Nah, sekarang install exam. Di sini teman-teman sudah pada install belum? Sudah. Good. Nah, caranya tuh mudah banget. Kalian cukup mengunjungi situsnya, situs resmi examnya. Terus kalian pergi ke download, baru kalian cari di mana Windows kalian gitu. Terus kalian install. Terus kalian bukalah di open. Terus klik yes. Coba sudah install? Yang belum siapa? Buka sekarang situsnya. Ayo teman-teman, nanti tidak bisa bingung. Kamu gak usah baca kesimpulan. Lanjut Pak. Oke. Nah ini nanti kalau kalian begini kalian continue apa itu enggak kelihatan. Yes, pokoknya klik aja yes gitu. Nah, stop. Sudah ada yang install? Angkat tangan coba yang sudah install. Ya, sudah install. Nah, terus kalau kalian sudah sampai di sini, klik next untuk install. Lalu pilih aplikasi yang mau diinstal pada tahap
hal ini tidak perlu mengubah apa yang sudah tercentang, tapi teman-teman perlu perhatikan di sini sudah tercentang semua atau belum. Nah, terus klik next. Nah, di sini kita pilih bahasa Inggris. Nah, terus klik next. Habis itu pilih folder tujuan untuk instalasi. Nah, direkomendasikan tuh kita pilih yang ini tetap ya, tidak perlu diubah. Terus next. Nah, setelah ini ready to install. Jadi kita install Let's. Nah, tunggu proses instalasi ini memerlukan kesabaran yang besar, mungkin 10 sampai 20 menit. Jadi teman-teman, kalau jaringannya jelek lama. Nah, setelah itu kalau sudah selesai install, kalian ini tuh klik finish. Ini tapi dicontreng ya, dicentang, baru klik finish. Nah, setelah itu teman-teman caranya adalah kita pakai Apache sama MySQL. Itu dipencet di ini kan nanti awalnya start terus sampai tulisannya stop. Yep. Boleh, mau tahun depan juga. Nanti dia ada tandanya kok hijau di sini. Biarkan dulu dia presentasi ya. Hijau. Terus ini itu udah. Terus menguji exam. Kalian masuk ke localhost exam. Itu biasanya kalian cuma klik ke browser, terus kalian ketik localhost itu langsung masuk ya. Nah, kalau ini nanti ada tulisan dashboard di sini, kalian ganti exam, nanti dia jadi tampilan seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Udah deh. Sekarang kelebihan dan kekurangan exam. Kelebihan dan kekurangan exam. Kelebihan dari exam yang pertama adalah exam mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, dan Mac OS, sehingga pengguna dapat menggunakannya di berbagai lingkungan kerja. Kedua, exam merupakan perangkat lunak open source, sehingga pengguna dapat menggunakannya tanpa biaya dan memiliki akses untuk memodifikasi. Ketiga, memadukan Apache, MySQL, MariaDB, PHP, dan Perl yang membuat ideal untuk mengembangkan aplikasi web. 4. Cukup mudah dipahami, memudahkan pengguna baru untuk menjalankan server lokal dan mengelola database. 5. Pengembangan dapat menguji aplikasi secara lokal, sehingga bisa melakukan uji coba aplikasi sebelum di-hosting secara publik. 6. Kemampuannya sudah bisa diandalkan, mempunyai kapasitas yang cukup mumpuni sekitar 60.000 table dengan jumlah record mencapai 5 juta, bahkan untuk yang terbaru sudah lebih. Lalu ketujuh, keamanan datanya cukup aman walaupun tidak sehebat Postgres apalagi Oracle. 8. Ini multi-platform sehingga mampu diaplikasikan di berbagai sistem operasi. MySQL cocok diaplikasikan di aplikasi kelas kecil dan menengah. Kelebihan paling utama engine ini adalah kecepatannya. Lalu kekurangan dari exam. Exam dirancang hanya untuk pengujian lokal, bukan untuk server publik, sehingga memiliki keamanan dasar yang rendah. Exam kurang cocok digunakan di lingkungan produksi karena tidak dioptimalkan untuk menangani lalu lintas tinggi atau menjaga keamanan server. Ketiga, dapat menghabiskan cukup banyak sumber daya komputer yang mungkin memperlambat performa sistem, terutama jika dijalankan pada perangkat dengan spesifikasi rendah. Terakhir, memiliki keterbatasan kemampuan kinerja pada server ketika data yang disimpan telah melebihi batas maksimal kemampuan daya tampung server karena tidak menerapkan konsep teknologi cluster. Baik, saya lanjutkan dengan kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari PPT kami hari ini adalah exam merupakan solusi yang efisien dan praktis bagi para pengembang untuk menjalankan, menguji, dan mengembangkan aplikasi web secara lokal. Dengan mengintegrasikan Apache, MySQL, PHP, dan Perl, SAM menawarkan semua komponen
kemudahan dalam proses instalasi, dukungan untuk berbagai sistem operasi, serta kemampuan untuk mengolah beberapa proyek secara bersamaan. Meskipun demikian, SAM sangat cocok untuk pengembangan lokal. Penggunaannya pada sektor publik perlu diperhatikan karena potensi masalah keamanan yang lebih tinggi. Baik, sebelumnya saya lupa untuk memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 1 dengan anggota Ananda Riani, Erika, Seti, Ira Natasha Iswandari, Fiona Amelia Putri, dan saya sendiri Nur Amana, dan Tira Yunanda. Baik, itu dari kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, saudara teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kami akan menutup sesi presentasi kami. Boleh kok bertanya soal instalasi kalau misalnya kalian masih bingung soal instalasinya gimana? Baik, silakan. Oh, nggak ada ya. Ada 2 pilihan aja. Iya. Jadi pokoknya Inggris aja yang bisa dimengerti. Masih. Sama-sama. Ada lagi? Apakah ada lagi teman-teman? Aku mau nanya di bagian yang kekurangan tadi. Kekurangannya boleh slide-nya. Yang terakhir ini teknologi cluster itu maksudnya apa ya? Di waktu ya. Selanjutnya teman-teman, ada lagi pertanyaan dari lainnya, kami tampung dulu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari lainnya. Teknologi cluster itu jenis komputasi yang menghubungkan beberapa komputer sehingga bekerja bersama sebagai satu sistem. Berarti beda sama network gitu ya? Kalau jaringan. Kan macam-macam ya kalau satu aja. Itu maksudnya jenis jaringan Iya, dia kan pengelompokan komputer. Dia pengelompokan komputer. Jadi teknologi cluster itu konsep pengelompokan beberapa komputer atau perangkat keras lainnya menjadi sistem terpadu yang bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, teknologi ini itu biasanya digunakan untuk meningkatkan performa, keandalan dan skalabilitas sistem sehingga cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya komputasi tinggi. Makanya kenapa exam itu tuh tidak bisa menerapkan teknologi cluster karena dia tuh memiliki batasan maksimal kemampuan daya tampung server seperti itu. Ada lagi? Pesan lain teman-teman? Oke, baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kurang dan salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.